Welcome back to Worship from Home for Teens. And now let's sing and dance for our Jesus Christ! God is for us, there's nothing can within us. Come on, sing it out, church. If God is fighting for us, then who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, then who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? Come on! Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku, dan ku kan bernyanyi untukmu selamanya.
to the sky. Come on, I will let you down, down, down to the ground. I will lift you up, up, up to the sky. Never let me down, down, down to the ground. I will lift you up, up, up to the sky. Never let me down, down, down to the ground. I will lift you up, up, up to the sky. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Name above all name. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Name above all name. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi hidup kami ya Bapa. You're really, really good for us. Even though in the highest mountain, you are there. And even in the valley low, you also there. Kebaikan-Mu tidak terselami dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pujian ini ya Bapa boleh menjadi apresiasi kami terhadap kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Oh, yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Engkau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau senantiasa memberkati kami. Kau rela berkorban bagi kami ya Bapa. Bapa, berkati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati pikiran dan hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa menjadi tujuan hidup kami. Dan semuanya ini biarlah boleh demi kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore teman-teman. Welcome back. We are back on Worship from Home for Teens. Kita udah gak ketemu 2 minggu teman-teman. Wow, did you miss me? Did you miss us? Tentunya kita gak terlalu jauh ya, karena kita selama 2 minggu ini diberkati, dipenuhi dengan LOJ Conference. Week pertama kita nonton LOJ Conference live, berikutnya kita nonton rerunnya. Boleh dong, aku tahu dong siapa sih diantara teman-teman yang ikut LOJC Day 1, Day 2, Day 3, Grand Feast. Siapa yang ikutan? Boleh dong, coba chat-chat di live chat di bawah, komen. Aku hadir. Aku juga hadir 3 hari di situ, and I'm so thankful and I'm so grateful. Meskipun online, meskipun aku di rumah nonton lewat YouTube, tapi kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan bisa dirasakan. Teman-teman juga kan? So, are you excited? Are you brave now? 'Cause I choose to be brave, right? Nah, minggu ini kita akan masuk ke talk ketiga, di mana minggu pertama kita ngobrolin tentang build your family. Gimana kita waktu itu ngobrol sama teman kita Hector dan Kimi, mereka sharing bagaimana mereka sebagai satu keluarga berdoa bersama, they build their faith, their strong bonding, their communication together. Yang kedua, kita ngobrol sama Romo Hari yang cool banget, yang kece banget, dimana Romo Hari menyemangati kita semua sebagai remaja untuk mengambil bagian di dalam gereja. You have to be a part of this church because you are important. Nah, di minggu ketiga ini kita akan ngomong dengan tema Build Your Heart, dimana ketika kita membangun sebuah negara, we wanna build a nation, it starts from us. Dimulai dari diri kita dan dimulai dari hati kita. Tapi sebelumnya kita masuk ke situ, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita bulan ini? Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir, dan aku percaya seperti yang udah pernah bilang, kita lebih dari 2-3 orang dan Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. So, hari ini kita akan ngomongin tentang hati, how to build our hearts. Oke, ngomong-ngomong nih, kenapa sih kita harus membangun hati kita? Kira-kira kenapa ya? Emang hati kita kenapa ya? Jadi teman-teman, aku percaya semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua ekspresi muka kita, itu pasti dimulai dari hati kita. Coba teman-teman sekarang bayangin deh, if you are sad ketika teman-teman sedih, kira-kira wajah kalian akan happy? Kita akan berusaha ya, meskipun misalnya hati lagi sedih, tapi kita tetap senyum, tetap senang. Tapi padahal kalau teman tapi kita pasti tahu ya, karena kadang-kadang itu bisa terlihat dari wajah kita. Bisa aja teman kita, kamu kenapa? Kok kamu lagi sedih ya? Terus kita kayak, enggak, emang aku kenapa? Iya, muka kamu kok kayak kelihatan sedih ya, gitu. Atau misalnya your heart is full of joy, lagi seneng. Terus itu akan terekspresi dari gerakan kalian. So you will dance, you will jump, you will be excited, energized gitu kan. Itu karena hati kita lagi seneng, lagi sukacita. Nah, ternyata kadang-kadang kita nggak sadar. Misalnya hati kita sedih, kita nggak mau kelihatan sedih, kita mau senyum. Tapi terkadang itu terpancar. Nah, teman-teman, ada nih firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya.
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, yang bahasa Inggris, kata-katanya gini nih, Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. For everything you do flows from it. That's why we have to guard our heart. Jadi ternyata apapun yang terjadi keluar dari tubuh kita, keluar dari hati kita, keluar dari ekspresi kita, gerak-gerik kita, itu ternyata itu dari hati kita, mencerminkan apa yang lagi di dalam hati kita. Wow, that's a big thing, friends. Coba ya. Let's do some heart rate check. So, I'm going to ask you something. How are you feeling today? Coba dicek hatinya. Kira-kira saat ini apakah ada kesedihan? Apakah ada kecemasan? Apakah ada sukacita? Atau mungkin you're just saying, I don't know what I'm feeling. I think I'm okay, but I think I'm not okay. But I think I'm okay. Gimana tuh? Well, teman-teman, there's no pressure. Tapi pertama-tama kita boleh cek hati kita. Are we angry with someone? Or are we in love with someone? Or maybe tadi, you just don't know what's happening now. Ngomong-ngomong soal hati, jadi apa hubungannya sih? Kok kita ngomongin soal build a nation, terus build our hearts? Nah, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar. Karena tadi firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23 mengatakan, karena dari hati kita harus waspada, kita harus jaga, karena dari situ terpancar kehidupan. So, ketika kita mau melakukan sesuatu yang benar, itu harus dimulai dengan hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama yuk, gimana caranya supaya kita bisa membangun hati kita, menjaga hati kita, supaya tetap fokus, tetap sukacita, tetap berpegang teguh dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mempunyai hati yang baik, when we have a kind heart, pasti kita akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik, hal-hal yang baik, dan bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk gereja kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga mau melakukan sesuatu yang baik untuk negara kita. Siapa di sini yang cinta Indonesia? Who loves to be in Indonesia? Despite anything happens, apapun yang udah terjadi di negara kita, apa yang saat ini mungkin keadaan yang gak enak, teman-teman, Tuhan telah menempatkan kamu dan saya di Indonesia, dan kita harus mencintai tanah air kita. Jadi, ketika kita tahu nih teman-teman, hati kita itu ketika kita tahu hati kita ini dimiliki oleh siapa, maka kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik buat dia. Nah, dia di sini adalah buat Tuhan. Ketika kita begitu mencintai Tuhan Yesus dan kita tahu hati kita ini punya Tuhan Yesus, and we say, Lord, my heart belongs to you, and we will do our best for Him. Dan itu juga terpancar dari kehidupan kita sebagai warga negara yang baik. As a good citizen. Nah, teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik, supaya kita bisa membangun hati yang baik dan bisa menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain? Yang pertama, kita berdoa untuk negara kita. Seberapa sering kita berdoa untuk negara kita? We support our president. Apapun pasti dia juga mengalami kesusahan kali ya. Aku juga nggak tahu. Ngurusin beribu-ribu miliaran umat rakyat. Ya nggak sih? Tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah kita bisa berdoa untuk negara kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya belas kasih Tuhan turun atas negara kita. Dan negara kita bisa dipulihkan, negara Indonesia semakin maju. Yang kedua, kita bisa menjadi warga negara yang baik. Di negara kita begitu banyak aturan, betul? Nggak hanya di rumah kita, mungkin papa mama punya ada beberapa rules. Kita nggak boleh keluar malam. Kita kalau makan harus di meja makan bersama-sama. Kalau mau tidur nggak boleh lebih dari jam tertentu. Itu kenapa ya ada semua itu? Karena aturan itu diadakan untuk suatu hal yang baik bagi kita. Ada juga kalau dari gereja, hari Minggu kita wajib ke gereja. Kita wajib misa. Kita nggak bisa ke gereja, tapi kita wajib ekaristi. Kenapa?
Karena gereja tahu ketika dikatakan seperti itu dan kita melakukannya, itu akan membangun hati kita, itu akan membangun iman kita. Coba bayangin gereja bilang, ya udah terserah aja, kamu mau misa boleh, nggak misa juga boleh. Well, it's up to you, everyone has choices. Tapi teman-teman, gereja membuat aturan itu supaya kita tetap berakar, tetap kuat, dan kita bertumbuh di dalam gereja kita. Ya, jadi kita mulai dari diri kita menjadi warga negara yang baik. Di negara kita ada aturan apa? Kita taati, kita patuhi, dan kita lakukan itu dengan sukacita dari Tuhan, dengan hati yang gembira. Jadi, jangan pikir meskipun kita remaja, I am useless, aku nggak ada artinya di negara ini. No, you are one of a good citizen. Oke? Jadi teman-teman, segala sesuatu dimulai dari kita. Apa yang ada di negara kita bisa kita buat dari hal-hal kecil. Kita buang sampah pada tempatnya. Nanti kalau teman-teman udah bisa menyetir, tunggu 17 tahun baru kalian bikin surat izin mengemudi, baru kalian nyetir. Jangan sebelum 17 tahun kalian udah bawa-bawa mobil dengan sembarangan. Hati-hati guys. Itu semua dibikin supaya kita itu tetap waspada. Nanti teman-teman kalau udah di atas 17 tahun udah punya KTP, kalian jadi warga negara yang baik, kalian memilih, you vote for the president, you vote for our nation. Gunakan hak suara kalian, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan. Tadi yang pertama, pray for our nation. Yang kedua, be a good citizen, jadi warga negara yang baik. Yang ketiga, do something. Jangan berpikir, aku nggak mau peduli sama Indonesia, ya udahlah biarin papa mama aja yang urusin, biarinlah pemerintah aja yang repot. No, it has to do with you also. Do something. Kalau misalnya ada lampu merah, teman-teman ingetin, misalnya papa lagi nyetir atau siapa lagi nyetir, papa pelan-pelan, di depan ada lampu merah. Meskipun di depannya nggak ada orang yang nyebrang, tetap ketika lampu itu warnanya merah, kita stop. Kita melakukan hal demikian. Atau teman-teman punya banyak barang. Teman-teman di negara kita banyak sekali yang berkekurangan. Banyak sekali yang nggak punya mainan, banyak sekali nggak punya baju bagus, banyak sekali yang nggak bisa sekolah online seperti kita. Karena mungkin di daerah-daerah internet mereka terbatas. Mungkin mereka nggak punya laptop, mereka nggak punya gadget canggih seperti kita untuk stay connected with our friends and our teacher. What can we do? Mungkin teman-teman punya barang-barang atau alat-alat, atau mungkin kalian punya sumbangan, tabungan yang bisa kalian sumbang. Kalian bisa tanya papa mama, atau bisa tanya ke komunitas kita, Light of Jesus Family. Apa ya yang bisa kita lakukan? Aku punya baju nih, aku punya buku-buku, aku punya gadget yang gak kepake, tapi masih bagus. Mungkin aku bisa sumbangin untuk teman-temanku di daerah-daerah. There is a lot of things that we can do. Jadi teman-teman, pray for our nation, be a good citizen, and do something. You are an important part of this country. Jadi, jadilah bagian yang terbaik di negara kita. Dengan prestasi kita, dengan tingkah laku kita, dengan tidak melakukan hal-hal yang sembarangan, tetap menjaga nama baik Indonesia. Teman-teman, mungkin itu adalah satu hal yang kecil. It's just a small act. But if we do it with great love, kita percaya dampak itu akan ada. Kita jadi berkat untuk sesama kita, untuk keluarga kita, dan terlebih besar, nama Tuhan bisa dimuliakan. We can shine for Jesus, for this nation. So, everything starts from your heart. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk 75 tahun negara kami sudah Engkau merdekakan. Kami bersyukur Tuhan untuk negara Indonesia. Engkau telah menempatkan kami di sini Tuhan. Meskipun di negara kami mungkin saat ini banyak masalah, ada wabah, mungkin ada hal-hal yang kami sebagai warga negara nggak mengerti. Tapi kami tahu Engkau telah menempatkan kami di Indonesia ini untuk satu tujuan. Maka kami mau mulai dari hati kami, mau mulai dari diri kami untuk menjadi anak-Mu yang baik, untuk menjadi warga negara yang baik, supaya nama Yesus dimuliakan di atas negara kami Indonesia. Bapa, saat ini kami berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan negara kami, Engkau kembalikan Tuhan. Apapun yang perlu diperbaiki Tuhan, Engkau pulihkan wabah COVID ini. Engkau pulihkan ekonomi. Engkau berkati Tuhan untuk Bapak Presiden, untuk pemerintahan dan sejajarnya semua Tuhan. Kami terutama juga berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi warga negara yang baik, supaya kami boleh menjadi berkat, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Mungkin banyak orang di sana melanggar aturan, melakukan korupsi, tapi biar Tuhan, mulai dari diri saya mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan sesuai hukum negara. Karena kami mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati, yang membawa dampak bagi sesama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. So fams, thank you so much for joining this worship from home for teens today. Jangan lupa kita masih akan ketemu lagi minggu depan. Okay? So, stay tuned. Follow Instagramnya @LOJFindo. Subscribe YouTube-nya LOJF Indonesia. And we're going to see you guys next week. Goodbye, have a great weekend, and God bless you.